Assalamualaikum warahmatullahi tangan Nyai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Raka tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, apalagi santet. Baginya, itu hanyalah cerita usang yang sering didengarnya dari para tetua kampung di Banyuwangi. Hidupnya di Jakarta, sebagai mahasiswa arsitektur di salah satu universitas ternama, dipenuhi dengan logika, kalkulasi, dan realitas yang bisa disentuh mata. Dunia Raka adalah dunia beton, kesibukan, dan sinyal internet yang cepat. Kampung halamannya terasa seperti planet lain, jauh, dan hanya ada dalam ingatan buram di masa kecil. Pagi itu, saat Raka sedang mempersiapkan presentasi tugas akhirnya, teleponnya berdering nyaring. Nama, ayah, muncul di layar, tetapi yang mengangkat adalah suara bibinya, Lilis, yang terdengar panik dan terisak. "Nak Raka, Bapak sakit. Parah sekali." Suara bibi Lilis bergetar. Raka merespons dengan tenang, mencoba menenangkan bibinya. "Sakit apa, Bey? Sudah dibawa ke rumah sakit?" "Sudah, Nak. Sudah ke puskesmas, ke rumah sakit juga. Tapi kata dokter, tidak ada penyakitnya." Ada jeda panjang, di mana Raka bisa mendengar isak tangis yang tertahan di ujung telepon. Dokter bilang Bapak sehat, tapi badannya kurus kering, sering teriak-teriak kesakitan, seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam. Jantung Raka berdebar kencang. Meskipun dia mencoba untuk tetap rasional, ada sesuatu dalam nada suara bibinya yang membuat bulu kuduknya merinding. "Lalu, sekarang bagaimana, Bey? Apa yang harus dilakukan?" Kakek Salim bilang, "Ini bukan sakit biasa, Nak. Ini santet." Kata beliau, "Ini kiriman dari orang yang punya dendam," kata bibi Lilis dengan suara berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Raka menarik napas dalam-dalam. "Santet, Bey? Jangan percaya hal-hal begitu. Aku akan segera pulang. Tunggu aku." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran ayahnya yang gagah dan kuat, kini terbaring tak berdaya. Ia mengingat kenangan masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya memancing di sungai, atau menggendongnya saat ia kelelahan di ladang. Ayahnya adalah sosok yang tebal, kokoh, dan penuh kasih. Sekarang, menurut bibinya, sosok itu sedang disiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada pukul 3 dini hari, ia mendapatkan panggilan video dari ibunya, yang tak kuasa menahan air mata. Wajah ayahnya di layar terlihat mengerikan. Pipi yang dulunya berisi kini cekung, kulitnya pucat, dan matanya terpejam rapat. Sesekali tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan gumaman yang tidak jelas. Saat itu, Raka tidak lagi bisa berpikir rasional. Rasa takut yang nyata mulai merayap dalam dirinya. Ini bukan flu, bukan demam, bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat-obatan. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap. Raka menatap laptopnya yang masih menyala dengan sketsa gedung-gedung modern. Dunia yang selama ini ia pahami runtuh. Ia harus pulang. Ia harus kembali ke tempat yang ia tinggalkan, ke dunia yang penuh dengan mitos dan kepercayaan yang selama ini ia tolak. Ia harus menyelamatkan ayahnya. Perjalanan dari Jakarta menuju Banyuwangi terasa seperti menembus batas dimensi. Setiap kilometer yang ditempuh, aura di sekitar Raka terasa semakin berat. Jalanan yang ramai dan bising perlahan berubah menjadi pemandangan sawah yang membentang luas, dihiasi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dan kabut tipis yang menyelimuti udara. Firasat buruk yang ia rasakan di malam sebelumnya kini menjadi sesuatu yang nyata, terasa di ujung jarinya. Ia bisa merasakan energi yang berbeda, energi yang terasa kuno dan misterius. Ketika sampai di kampungnya, suasana terasa senyap dan mencekam. Raka melihat wajah-wajah tetangga yang menyambutnya dengan tatapan iba. Rumahnya, yang dulunya selalu ramai, kini terasa sepi. Ibu dan bibinya menyambutnya dengan isak tangis, menunjukkan betapa parahnya keadaan ayahnya. Raka melangkah masuk ke kamar ayahnya. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma dupa memenuhi ruangan. Ayahnya terbaring di ranjang, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya pucat pasi.
Ia tak mengenali Raka. Matanya kosong, hanya sesekali berkedip saat kejang-kejang. Raka mencoba memegang tangannya, tetapi ayahnya justru berteriak histeris, seolah tangannya adalah api yang membakar. Air mata Raka jatuh. Ayahnya yang gagah, kini tak lebih dari seonggok daging yang tersiksa. Tak lama kemudian, sebuah suara serak memanggilnya. "Nak Raka." Raka menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua, kakek Salim. Pakaiannya sederhana, dengan peci hitam dan sarung yang melilit pinggangnya. Matanya yang tajam seolah-olah bisa melihat menembus jiwa Raka. Kakek Salim adalah seorang sesepuh kampung yang dihormati, dan dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan mistis. "Mari kita bicara di luar, Nak." "Jangan di sini," kata kakek Salim dengan suara rendah. Raka mengikuti kakek Salim ke halaman belakang, di bawah pohon beringin tua. Kakek Salim duduk di kursi bambu dan mengisap rokoknya dalam-dalam. "Aku tahu kamu tidak percaya hal seperti ini, Nak. Tapi apa yang menimpa ayahmu, itu bukan sakit. Itu adalah perbuatan setan." "Santet, Kek?" tanya Raka, suaranya bergetar. "Ya, santet," jawab kakek Salim dengan tegas. "Aku sudah melihatnya. Aura hitam yang melingkupi tubuh ayahmu sangat kuat. Ilmu hitam ini dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam yang sangat dalam, dendam dari masa lalu." Raka merasakan tubuhnya dingin. Ia selalu menganggap cerita-cerita ini sebagai dongeng, tetapi melihat ayahnya sendiri yang menderita, ia tak lagi bisa meragukannya. Apa yang harus aku lakukan, Kek? Apa ada penawarnya?" Kakek Salim menatap Raka dengan mata penuh makna. "Penawarnya ada, tapi tidak mudah ditemukan. Kamu harus siap menghadapi bahaya, Nak. Mereka yang mengirim santet ini tidak akan diam saja." "Aku siap," jawab Raka mantap, meskipun ia tidak tahu apa yang ia katakan. Ia hanya tahu satu hal, ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ayahnya. Kakek Salim tersenyum tipis. "Bagus. Besok kita mulai. Sekarang, jangan biarkan api di rumahmu padam. Nyalakan lilin, baca doa-doa, dan jangan tinggalkan ayahmu sendirian. Santet ini kuat, ia bisa menyerang lagi." Malam itu, Raka tidak lagi bisa tidur. Ia duduk di samping ayahnya, menatap api lilin yang bergoyang-goyang ditiup angin. Di luar jendela, ia mendengar suara-suara aneh. Ada suara bisikan, suara tawa yang menyeramkan, dan suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di sekitar rumahnya, menunggu mangsa. Raka memejamkan mata, memohon agar fajar segera tiba, berharap kegelapan yang menyelimuti ayahnya akan sirna bersama datangnya matahari. Pagi itu, udara Banyuwangi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal masih menggantung di atas sawah, membuat pemandangan terasa magis dan sedikit menyeramkan. Raka sudah siap. Setelah sarapan seadanya, ia menemui kakek Salim yang sudah menunggunya di teras. "Pagi, Kek," sapa Raka. Kakek Salim mengangguk, matanya menyorotkan ketenangan. "Pagi, Nak. Sudah siap?" "Siap, Kek. Kita mulai dari mana?" "Kita mulai dari masa lalu," jawab kakek Salim. "Santet ini bukan kiriman kemarin sore. Ini adalah dendam yang sudah menahun." Kakek Salim mengajak Raka ke sebuah kedai kopi kecil di ujung kampung. Kedai itu milik Pak Darto, seorang pria parubaya yang ramah. Namun, begitu melihat kakek Salim dan Raka, wajahnya langsung berubah tegang. "Pak Darto, kami ingin bertanya tentang hal-hal aneh yang menimpa ayah Raka," kata kakek Salim. Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat menuangkan kopi. "Maaf, Kek. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mau ikut campur urusan gaib." Respons Pak Darto membuat Raka heran. Sebagian besar warga kampung adalah orang yang ramah dan terbuka. Tetapi saat mendengar kata gaib atau santet, mereka langsung menutup diri. "Kenapa, Pak?" tanya Raka. "Apakah ada yang mengancam?" Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan dan berjalan masuk ke dalam, meninggalkan kakek Salim dan Raka di teras. "Mereka takut," bisik kakek Salim. "Dukun santet yang mengirimkan ini sangat kuat, dan dia punya kaki tangan di mana-mana. Orang-orang di kampung ini tahu, tapi mereka takut untuk bicara."
Kakek Salim kemudian membawa Raka ke sebuah pemakaman tua di pinggir kampung. Makam itu sangat terawat, tetapi aura di sekitarnya terasa berat. Makam ini milik Mbah Sakti, kata kakek Salim. Dia adalah seorang dukun yang sangat terkenal di Banyuwangi. Banyak yang datang kepadanya untuk minta pertolongan, tapi banyak juga yang ketakutan. Kakek Salim bercerita tentang masa lalu ayahnya. Ayah Raka, yang saat itu masih muda, pernah berkonflik dengan Mbah Sakti. Ayahnya adalah seorang aktivis lingkungan yang menentang penebangan hutan ilegal. Mbah Sakti adalah salah satu orang yang dibayar oleh penebang hutan untuk melindungi mereka dengan ilmu hitam. Ayahmu berhasil mengalahkan Mbah Sakti dalam sebuah ritual pertarungan, jelas kakek Salim. Mbah Sakti malu dan dendam. Dia bersumpah akan membalas dendam. Tapi Mbah Sakti sudah meninggal, kek. Tidak mungkin dia yang mengirimkan santet, kata Raka. Mbah Sakti memang sudah tiada. Tapi ilmunya, dan dendamnya, diwariskan, jawab kakek Salim. Dia punya seorang murid yang sangat ia sayangi. Murid ini juga punya dendam yang sama. Dan sekarang, dia menggunakannya untuk menyiksa ayahmu. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia menyadari bahwa masalah yang ia hadapi jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya melawan seseorang, tetapi ia melawan dendam turun-temurun. Kakek Salim menyuruh Raka untuk pergi ke rumah kepala desa. Temui kepala desa. Tanyakan apakah ia mengenal murid Mbah Sakti. Tapi hati-hati, jangan sampai dia curiga. Raka pergi ke rumah kepala desa. Kepala desa, yang bernama Pak Juki, adalah seorang pria paruh baya yang ramah. Ia menyambut Raka dengan hangat, dan memberikan Raka teh. Apa kabar, Nak Raka? Tanya Pak Juki. Saya turut prihatin atas sakitnya ayahmu. Raka merasa sedikit canggung. Ia harus bertanya tentang hal-hal gaib kepada seorang kepala desa, sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Namun, ia tidak punya pilihan. Terima kasih, Pak. Tapi saya kesini bukan hanya untuk bertanya kabar. Saya ingin bertanya tentang murid Mbah Sakti. Wajah Pak Juki langsung pucat. Tangannya yang memegang cangkir teh bergetar, dan ia menjatuhkannya. Teh panas tumpah di lantai, membuat noda coklat. Murid Mbah Sakti? Kenapa kamu bertanya tentang dia, Nak? Tanya Pak Juki, suaranya bergetar. Apakah kamu percaya dengan santet? Saya tidak punya pilihan, Pak, jawab Raka. Ayah saya sekarat. Dan kata kakek Salim, ini adalah perbuatan dukun santet. Pak Juki terdiam. Ia menatap Raka dengan mata penuh ketakutan. Nak, jangan ikut campur urusan ini. Berbahaya. Tapi saya harus, Pak. Saya tidak bisa membiarkan ayah saya mati, kata Raka dengan suara yang putus asa. Pak Juki menghela napas panjang. Ia melihat ke arah pintu, seolah-olah takut ada yang menguping. Nak, murid Mbah Sakti itu adalah adik kandung saya. Jantung Raka terasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Adik kandung Pak Juki, kepala desa yang dihormati? Namanya Ki Jono, lanjut Pak Juki. Dia pergi dari kampung ini belasan tahun yang lalu setelah dia dilarang bersekutu dengan Mbah Sakti. Dia merasa tidak adil, dan dia bersumpah akan kembali untuk membalas dendam. Di mana dia sekarang, Pak? Tanya Raka. Saya tidak tahu, jawab Pak Juki. Tapi dia sering mengirim teror kepada saya. Terkadang saya menemukan boneka santet di depan pintu, atau ada suara-suara aneh di malam hari. Raka merasa bingung. Dukun santet itu adalah adik kepala desa, yang seharusnya menjadi pelindung kampung. Tapi kenapa dia mengirimkan santet kepada ayah saya? Tanya Raka. Pak Juki terdiam. Ia menatap Raka dengan mata penuh penyesalan. Ayahmu dan ibumu pernah berjanji akan menikahkanmu dengan anak Ki Jono. Tapi entah kenapa, mereka tiba-tiba membatalkan janjinya. Dan Ki Jono merasa sangat kecewa. Kenapa? Kenapa ayahku membatalkan janjinya? Saya tidak tahu, jawab Pak Juki. Tapi setelah itu, ayahmu segera pindah ke Jakarta. Dia tidak pernah kembali ke kampung ini. Sampai sekarang. Raka merasakan dunia seolah runtuh. Ia tidak pernah tahu bahwa ia sudah dijodohkan dengan anak dukun santet. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya punya rahasia kelam.
Raka pamit, dan ia kembali ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa lagi menyalahkan ayahnya. Ia hanya merasa kecewa. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ayahnya, menatap api lilin yang bergoyang-goyang ditiup angin. Di luar jendela, ia mendengar suara-suara aneh. Ada suara bisikan, suara tawa yang menyeramkan, dan suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di sekitar rumahnya, menunggu mangsa. Raka memejamkan mata, memohon agar fajar segera tiba, berharap kegelapan yang menyelimuti ayahnya akan sirna bersama datangnya matahari. Raka tidak tidur semalaman. Matanya memerah, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia menatap ayahnya, yang masih terbaring lemah. Ia tidak bisa lagi menyalahkan ayahnya. Ia hanya merasa kecewa. Pagi itu, Raka menemui kakek Salim. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari Pak Juki. Kakek Salim mengangguk, seolah-olah ia sudah tahu semuanya. Dendam Ki Jono sangat kuat, nak, kata kakek Salim. Dia tidak hanya ingin menyiksa ayahmu. Dia juga ingin menyiksamu. Kakek Salim kemudian mengajak Raka ke sebuah tempat yang jauh dari kampung. Di sana, ada sebuah makam tua yang tidak terawat. Makam itu adalah tempat pemakaman Ki Jono. Dia selalu datang ke sini setiap malam bulan purnama, kata kakek Salim. Dia memanggil arwah ayahnya, Mbah Sakti, untuk membantunya mengirimkan santet. Raka merasa dingin. Ia tidak bisa membayangkan bahwa ia harus menghadapi teror di malam bulan purnama. Tapi jangan khawatir, nak, lanjut kakek Salim. Aku akan membantumu. Kita akan melakukan ritual untuk melindungimu. Tapi ritual ini sangat berbahaya. Raka tidak punya pilihan. Ia harus menghadapi semuanya. Ia harus menyelamatkan ayahnya. Kenyataan yang diungkapkan oleh Pak Juki bagai pukulan telak bagi Raka. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Pikiran tentang dijodohkan dengan anak seorang dukun santet dan janji yang dilanggar oleh ayahnya sendiri membuatnya merasa bimbang. Apakah ini semua salah ayahnya? Apakah penderitaan ini adalah akibat dari kesalahan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan? Keraguan mulai menyelimuti tekadnya. Ayahnya semakin parah. Pada malam bulan purnama, Raka menyaksikan dengan mata kepala sendiri teror yang mengerikan. Ayahnya yang biasanya hanya terbaring lemah, tiba-tiba kejang-kejang hebat. Tubuhnya melengkung, matanya melotot, dan dari mulutnya, keluarlah benda-benda aneh. Bukan hanya paku dan potongan rambut, tapi juga serpihan kaca dan jarum yang berlumuran darah. Raka dan ibunya menjerit ketakutan, sementara bibi Lilis tak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci. Kengerian itu terasa begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Raka yang selama ini skeptis, kini benar-benar percaya. Santet itu ada. Dan ia sangat kejam. Setelah malam yang penuh teror itu, Raka merasa putus asa. Kakek Salim sedang sakit dan tidak bisa membantunya untuk sementara waktu. Ayahnya semakin melemah, dan waktu terasa semakin sempit. Ia berjalan tanpa tujuan, kakinya membawanya ke sebuah sungai yang mengalir di belakang perkebunan penduduk. Sungai itu adalah tempat favoritnya saat kecil. Dulu, ia sering menghabiskan sore hari di sana, bermain air dan memancing ikan kecil. Di sana, ia merasa tenang, seolah semua masalahnya hanyalah bayangan semu yang akan hilang ditiup angin. Saat ia duduk di bebatuan di tepi sungai, melamun, ia melihat seorang gadis di seberang sungai. Rambutnya panjang, hitam, dan dibiarkan tergerai. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang tampak kontras dengan hijaunya pepohonan di sekitarnya. Gadis itu tidak memancing atau bermain air. Ia hanya duduk diam, matanya terpejam, seolah-olah sedang bermeditasi. Raka merasa aneh, tetapi ia tidak ingin mengganggu. Tiba-tiba, gadis itu membuka matanya. Bola matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Raka, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Raka tersentak. Ia tahu ini bukan tatapan biasa. Ini adalah tatapan yang sama seperti yang dimiliki kakek Salim. Gadis itu berdiri, berjalan menyeberangi sungai dengan langkah yang anggun, seolah ia tidak takut basah. Saat ia mendekat, Raka melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya cantik, dengan tulang pipi yang tinggi dan bibir yang tipis. Namun,
Ada aura kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Kau sedang mencari penawar untuk ayahmu, kan? Tanya gadis itu, suaranya lembut namun jelas. Raka terkejut. Bagaimana kau tahu? Gadis itu tersenyum tipis. Aku bisa melihatnya. Aku bisa melihat aura hitam yang melingkupi dirimu. Aura yang sama yang menyiksa ayahmu. Raka menatapnya dengan curiga. Siapa kau? Namaku Marni, jawabnya. Dan aku bisa membantumu. Raka mengerutkan kening. Membantuku? Kau tahu tentang santet? Marni mengangguk. Aku punya mata batin, Raka. Sejak kecil, aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku bisa melihat arwah, jin, dan juga energi-energi gaib. Termasuk energi santet yang dikirimkan ke ayahmu. Marni menjelaskan bahwa santet yang menimpa ayahnya bukan sekadar santet biasa. Ini adalah santet yang sangat kuat, yang menggunakan benda-benda ritual tertentu. Ia bisa melihat benda-benda itu di dalam tubuh ayahnya. Ia juga bisa melihat sosok-sosok gaib yang terus-menerus mengawasi rumah Raka. Raka yang awalnya skeptis, mulai goyah. Jika kau bisa melihatnya, kenapa tidak kau bantu ayahku saja? Kenapa kau hanya diam? Marni menunduk, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Santet ini terlalu kuat untukku. Dan, aku punya alasan lain untuk membantumu. Alasan apa? Tanya Raka. Kakekku adalah Ki Jaga, jawab Marni, suaranya bergetar. Jantung Raka terasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ki Jaga, dukun yang bertarung dengan ayahku? Marni mengangguk. Ya, kakekku adalah Ki Jaga. Dan aku adalah cucunya. Raka mundur selangkah, menatap Marni dengan tatapan tidak percaya dan ketakutan. Jadi, kau bagian dari mereka? Tidak, seru Marni. Aku tidak pernah setuju dengan kakekku. Aku tahu ilmunya berbahaya, dan aku tidak pernah ingin menggunakannya untuk kejahatan. Aku ingin menghentikan santet ini. Aku ingin menebus kesalahan kakekku. Marni menjelaskan bahwa ia merasa ada hubungan yang kuat antara keluarganya dan keluarga Raka. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa ayahnya, meskipun ia tidak pernah bertemu ayahnya. Aku akan membantumu. Aku tahu di mana Ki Jono menyembunyikan benda-benda ritual itu. Aku bisa merasakan energinya. Itu ada di sebuah gubuk tua di tengah hutan jati. Raka menatap Marni dengan tatapan yang penuh keraguan. Apakah ia bisa mempercayai gadis ini? Gadis yang merupakan cucu dari orang yang pernah bertarung dengan ayahnya, dan keponakan dari orang yang kini menyiksa ayahnya? Tapi ia tidak punya pilihan. Kakek Salim sedang sakit, dan ayahnya sekarat. Raka memutuskan untuk mengambil risiko. Marni mengangguk, seolah ia bisa membaca pikirannya. Percayalah padaku, Raka. Aku akan membantumu. Demi ayahmu. Lari. Hanya itu yang ada di pikiran Raka dan Marni. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan akar pohon yang menjerat kaki atau ranting-ranting yang mencabik kulit. Suara tawa yang mencekam itu terdengar seperti bergema di seluruh hutan, seolah berasal dari setiap pohon, setiap semak belukar. Hutan jati yang dulunya terasa damai kini menjadi labirin mimpi buruk. Bayangan-bayangan hitam yang melayang di antara pepohonan semakin banyak. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi mengitari, mengancam, dan bisikan-bisikan jahat terdengar di telinga Raka, membisikkan keraguan dan keputusasaan. Ini semua tidak ada gunanya, bisik salah satu suara. Ayahmu akan mati. Santet ini terlalu kuat. Kau hanya akan mati di sini, sia-sia, bisik yang lain, suaranya seperti bisikan angin. Raka mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu menembus pertahanan mentalnya, membuatnya merasa pusing dan mual. Ia hampir terjatuh, namun Marni menahannya. Tutup telingamu, Raka, teriak Marni. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ingin membuatmu putus asa. Raka menuruti perintah Marni, menutup telinganya dengan kedua tangannya dan terus berlari. Meskipun ia tidak bisa mendengar bisikan itu lagi, rasa sakit yang ia rasakan di kepalanya tidak hilang. Mereka terus berlari, tetapi sepertinya jalan yang mereka lalui semakin panjang.
Hutan itu seolah tidak berujung. Raka merasa lelah, napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia bisa merasakan energi dingin yang mengikutinya, aura yang sama yang melingkupi foto yang ia pegang. Tiba-tiba, Marni menariknya. "Kita sudah sampai," serunya. Di depan mereka, sebuah celah gelap terlihat di antara dua tebing batu yang menjulang tinggi. Celah itu tampak seperti mulut raksasa, menganga dan menakutkan. Dari dalamnya, Raka bisa merasakan energi yang berbeda. Energi yang terasa dingin, tetapi tidak menakutkan, melainkan menenangkan. "Ini gua itu?" tanya Raka, suaranya bergetar. Marni mengangguk. "Ya. Ini gua tempat para pendeta kuno dulu melakukan ritual suci. Energinya akan melindungi kita dari santet." Mereka berdua masuk ke dalam gua. Saat mereka melangkah masuk, suara tawa dari luar gua tiba-tiba menghilang. Hawa dingin yang menusuk tulang pun sirna, digantikan oleh hawa sejuk yang menenangkan. Raka menghela napas lega, merasakan dadanya kembali lapang. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan keheningan. Marni menyalakan obor yang ia bawa di sakunya. Api obor menerangi gua, memperlihatkan ukiran-ukiran aneh di dinding. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok yang tidak jelas, tetapi Raka bisa merasakan energi yang kuat dari ukiran itu. "Ini adalah gambar dewa-dewa kuno," kata Marni. "Mereka adalah pelindung gua ini." Mereka melanjutkan perjalanan. Gua itu tidak lurus, tetapi berliku-liku, seolah-olah mereka berjalan di dalam labirin. Ada genangan air di sana-sini, dan suara air yang menetes terdengar seperti musik yang menenangkan. Raka merasakan ketenangan yang ia rasakan di sungai kembali. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat mereka berjalan lebih dalam, Marni tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat obornya, dan Raka melihat sebuah lubang kecil di dinding. Lubang itu diselimuti oleh jaring laba-laba yang tebal. "Apa itu?" tanya Raka. Marni tidak menjawab. Ia hanya menatap lubang itu dengan mata terpejam. "Energinya sangat kuat di sini," bisiknya. "Aku bisa melihatnya. Ada sesuatu di dalam lubang itu." Raka merasa tidak nyaman. Ia menatap lubang itu dengan was-was, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin yang mengalir dari dalamnya. "Apa itu, Marni?" tanya Raka, suaranya bergetar. Marni membuka matanya. "Itu adalah penunggu gua ini," katanya. "Dia tidak akan membiarkan kita lewat begitu saja." Tiba-tiba, suara dengusan keras terdengar dari dalam lubang. Lubang itu mulai bergetar, dan dari dalamnya, keluar seekor makhluk yang mengerikan. Tubuhnya besar, diselimuti bulu hitam tebal, dan matanya merah menyala. Ia memiliki tanduk yang panjang dan tajam, dan giginya panjang dan runcing. Ia tampak seperti iblis dari neraka. Makhluk itu meraung, suaranya mengguncang seluruh gua. Ia menatap Raka dan Marni dengan mata penuh amarah. Raka merasa takut. Ia tidak bisa melawan makhluk ini. Ia hanyalah manusia biasa, tanpa kekuatan apa-apa. "Kita harus lari," teriak Raka. "Tidak," seru Marni. "Kita tidak bisa lari. Kita harus melawannya." Marni mengangkat obornya, dan ia memukul makhluk itu. Makhluk itu meraung kesakitan, dan ia mundur selangkah. Raka terkejut. Obor itu ternyata memiliki kekuatan gaib. Marni menyuruh Raka untuk mengambil batu, dan ia melemparkannya ke makhluk itu. Makhluk itu meraung marah, dan ia menyerang Raka. Raka menghindar, dan ia memukul makhluk itu dengan obornya. Makhluk itu meraung kesakitan, dan ia mundur lagi. "Teruslah, Raka," teriak Marni. "Makhluk ini takut pada api." Raka tidak peduli dengan rasa takutnya lagi. Ia hanya ingin melindungi Marni, dan ia ingin menyelamatkan ayahnya. Ia memukul makhluk itu berkali-kali, dan akhirnya, makhluk itu meraung kesakitan dan menghilang ke dalam lubang. Raka dan Marni terdiam. Mereka berdua terengah-engah, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang barusan terjadi?" tanya Raka. Marni tersenyum tipis. "Itu adalah ujian," katanya. "Ujian untuk melihat apakah kita pantas mendapatkan penawar santet." Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka berjalan dengan lebih hati-hati.
Raka tidak tahu apa lagi yang akan mereka hadapi, tetapi ia tidak takut lagi. Ia sudah menemukan kekuatannya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan sendirian. Ia akan melindungi Marni, dan mereka akan berhasil. Mereka berjalan selama berjam-jam, melewati lorong-lorong yang gelap dan lembab. Raka merasa dingin, dan ia merasa lelah. Tetapi ia terus berjalan, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ayahnya sedang menunggu, dan ia harus menyelamatkannya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan itu sangat luas, dan di tengahnya, ada sebuah altar. Di atas altar, ada sebuah bola kristal yang bersinar, memancarkan cahaya biru yang indah. Bola kristal itu sangat cantik, dan Raka merasa terhipnotis olehnya. "Itu dia," bisik Marni. "Itu penawarnya." Raka melangkah maju, dan ia mengambil bola kristal itu. Begitu ia memegangnya, ia merasakan energi yang sangat kuat. Energi itu mengalir melalui tangannya, memancar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasa segar. Semua kelelahan yang ia rasakan menghilang. Ia merasa kuat. "Kita berhasil," bisik Raka. Marni mengangguk. "Ya. Sekarang, kita harus kembali. Cepat. Sebelum bulan purnama berakhir." Mereka berjalan kembali, tetapi kali ini, mereka tidak takut lagi. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sendirian. Mereka akan berhasil. Mereka keluar dari gua, dan mereka melihat fajar menyingsing. Sinar matahari menerangi langit, dan Raka merasa lega. Ia tahu bahwa ia akan berhasil. Ia akan kembali ke rumah, dan ia akan menyelamatkan ayahnya. Sinar fajar menyingsing, memecah kegelapan hutan jati. Udara pagi terasa sejuk dan bersih, jauh berbeda dari hawa dingin mencekam yang mereka rasakan semalaman. Di tangan Raka, bola kristal itu terasa hangat, memancarkan energi yang menenangkan. Energi ini adalah harapan yang ia cari-cari. Marni berjalan di sampingnya, wajahnya pucat karena kelelahan, tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, seolah alam semesta mendukung langkah mereka. Mereka akhirnya tiba di tepi kampung saat matahari sudah cukup tinggi. Rumah Raka terlihat damai dari kejamhan, tetapi Raka tahu, di dalamnya, ayahnya masih berjuang melawan maut. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas. Mereka masuk ke rumah dan disambut oleh Bibi Lilis dan ibunya yang langsung memeluk Raka dengan tangis haru. Mereka terkejut melihat Raka bersama seorang gadis, apalagi melihat bola kristal di tangannya. "Nak, siapa dia?" tanya ibunya, menatap Marni dengan bingung. "Ini Marni, Bu. Dia yang membantu Raka," jawab Raka cepat. "Dia tahu cara menyelamatkan ayah." Ibu Raka menatap Marni dengan penuh terima kasih, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak." Raka langsung menuju kamar ayahnya. Kakek Salim sudah berada di sana, duduk bersila di samping ranjang, wajahnya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Raka menceritakan semua yang terjadi. Kakek Salim mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan akhirnya tersenyum. "Aku tahu kau akan berhasil, Nak," kata kakek Salim. "Sekarang, kita harus segera lakukan ritualnya. Energi bulan purnama akan segera hilang, dan kita harus memanfaatkan sisa-sisa energinya untuk mengusir santet ini." Kakek Salim meminta Raka dan Marni untuk duduk di samping ranjang ayah. Ia menyuruh Raka untuk meletakkan bola kristal di dada ayahnya. Begitu bola kristal itu menyentuh dada ayahnya, benda itu langsung memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Cahaya itu memancar ke seluruh tubuh ayah Raka, seolah-olah bola kristal itu adalah matahari kecil yang sedang terbit di dalam tubuh ayahnya. Tiba-tiba, suara-suara teriakan dan rintihan yang menyakitkan terdengar dari dalam tubuh ayah Raka. Benda-benda aneh, seperti paku, potongan rambut, dan serpihan kaca, mulai keluar dari kulit ayahnya. Raka dan ibunya menjerit ketakutan, tetapi kakek Salim meminta mereka untuk tetap tenang. "Itu adalah santetnya," seru kakek Salim. "Santetnya sedang diusir keluar." Benda-benda itu menumpuk di lantai, dan Raka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa benda-benda itu mengeluarkan asap hitam. Asap hitam itu membentuk sosok-sosok aneh, menyerupai hantu-hantu kecil yang berteriak dan meronta-ronta, seolah-olah mereka sedang disiksa. Mereka tidak akan menyerah begitu saja,
bisik Marni, matanya terpejam. Mereka akan menyerang kita dari dalam. Tiba-tiba, Marni terjatuh. Ia merasa pusing, dan matanya tidak bisa melihat apa-apa. Ia merasakan aura yang sangat kuat, aura yang sama seperti yang ia rasakan di gua. Aura itu adalah aura Ki Jono. Dia ada di sini, seru Marni. Dia tidak akan membiarkan kita berhasil. Ki Jono, yang merasa terancam, mengirimkan serangan balik yang sangat kuat. Ia mengirimkan energi hitam ke dalam tubuh Marni, mencoba untuk membunuhnya. Raka yang melihat Marni tergeletak tak berdaya, langsung mengambil tangan Marni dan memegangnya. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindunginya. Raka memegang tangan Marni dan ia memejamkan mata. Ia merasakan energi yang ia dapatkan dari bola kristal itu. Energi itu sangat kuat, dan ia mengalirkan energi itu ke tangan Marni. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Marni merasakan energi itu. Energi itu seperti air yang sejuk, mengalir ke dalam tubuhnya, menyapu aura hitam yang mencoba membunuhnya. Ia membuka matanya, dan ia melihat Raka. Wajah Raka berkeringat, dan ia terlihat sangat lelah, tetapi ia tidak menyerah. "Teruslah, Raka," bisik Marni. "Teruslah." Raka mengangguk. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia terus mengalirkan energi ke Marni, dan perlahan-lahan, aura hitam di sekitar Marni sirna. Tiba-tiba, suara erangan yang sangat kuat terdengar. Bola kristal itu memancarkan cahaya yang lebih terang, dan benda-benda aneh di lantai mulai hancur. Asap hitam yang berbentuk hantu-hantu kecil menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ayah Raka, yang terbaring lemah, tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Raka, dan ia tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang sama seperti yang ia ingat dari masa kecilnya. Senyum yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. "Raka," bisiknya. "Anakku." Raka tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis, dan ia memeluk ayahnya. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya sudah sembuh. Ayahnya yang gagah dan kuat, kini kembali. Setelah ayahnya sadar, Raka tidak membuang waktu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus tahu mengapa ayahnya pernah berjanji akan menjodohkannya dengan anak Ki Jono. Ia harus tahu mengapa ayahnya membatalkan janji itu. Ia duduk di samping ayahnya. Ayahnya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi pucat, dan matanya tidak lagi kosong. Ia terlihat lelah, tetapi ia terlihat tenang. "Ayah, aku harus tahu," kata Raka. "Kenapa ayah berjanji akan menjodohkan aku dengan anak Ki Jono? Dan kenapa ayah membatalkannya?" Ayahnya menghela napas panjang. Ia menatap Raka dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Nak, itu adalah masa lalu yang sangat kelam. Ayah tidak pernah ingin kamu tahu." Ayahnya menceritakan semua. Bertahun-tahun yang lalu, saat ia masih muda, ia dan Ki Jono adalah teman baik. Ki Jono adalah seorang pria yang sangat cerdas, tetapi ia terobsesi dengan ilmu hitam. Ia ingin menjadi dukun terkuat di Banyuwangi, dan ia ingin menguasai seluruh dunia. Ayahnya, yang saat itu masih lugu, tidak tahu apa-apa. Ia hanya ingin melindungi hutan dan kampungnya. Ki Jono melihat potensi pada ayah Raka, dan ia mendekatinya. Ia berjanji akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan, untuk melindungi kampung dari bahaya. Ia berjanji akan menggunakan ilmunya untuk membantu ayah Raka, tetapi ada satu syarat, Raka harus menikah dengan anaknya. "Ayah tidak tahu apa yang ia rencanakan, Nak," kata ayahnya. "Ayah hanya tahu bahwa ia ingin kamu menikah dengan anaknya. Ayah tidak tahu bahwa ia ingin menggunakan kamu sebagai tumbal." Raka tersentak. "Tumbal?" Ayahnya mengangguk. "Ya. Ia ingin menggunakan kamu sebagai tumbal untuk menguasai dunia. Ia ingin menggunakan kamu sebagai alat untuk menyebarkan ilmu hitamnya ke seluruh dunia." Raka merasakan tubuhnya dingin. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia hampir saja menjadi tumbal untuk rencana gila Ki Jono. "Ayah, mengapa ayah membatalkan janji itu?" tanya Raka. Ayahnya tersenyum pahit. "Karena ayah melihat kejahatan di dalam dirinya. Ayah melihat kegelapan di dalam matanya.
Ayah tahu bahwa ia akan menghancurkan kamu, dan ayah tidak bisa membiarkannya terjadi. Ayahnya menjelaskan bahwa ia membatalkan janji itu, dan ia pindah ke Jakarta. Ia meninggalkan semua yang ia miliki di Banyuwangi, hanya untuk melindungi Raka. Raka menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya telah melakukan semua itu untuknya. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya telah mengorbankan segalanya hanya untuk melindunginya. "Ayah, aku minta maaf," kata Raka, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu." Ayahnya memeluknya. "Jangan minta maaf, Nak. Ayah tidak menyesal. Ayah hanya ingin kamu bahagia." Marni yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, kini angkat bicara. "Dendam Ki Jono sangat kuat," katanya. "Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan kembali." Raka menatap Marni. Ia tahu bahwa Marni benar. Santetnya sudah hilang, tetapi dendam Ki Jono masih ada. Raka, Marni, dan kakek Salim berkumpul di halaman belakang rumah. Ayah Raka sudah kembali ke kamar untuk beristirahat. Kakek Salim terlihat lebih sehat, tetapi ia masih terlihat lelah. "Ki Jono tidak akan berhenti sampai ia berhasil," kata kakek Salim. "Dendamnya sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Ia tidak akan menyerah begitu saja." Marni mengangguk. "Kita harus mengakhirinya," katanya. "Kita harus menghadapi dia. Kita harus menghentikan siklus dendam ini." Raka menatap Marni. "Bagaimana caranya? Dia sangat kuat." "Kita tidak akan melawannya dengan kekuatan fisik," jawab Marni. "Kita akan melawannya dengan kekuatan spiritual. Dengan cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Aku bisa merasakan di mana dia berada. Ia ada di sebuah gua di kaki Gunung Ijen." Raka tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa membiarkan dendam Ki Jono menghancurkan keluarganya lagi. Mereka bertiga pergi ke gua itu. Gua itu sangat gelap dan sunyi. Mereka berjalan dengan hati-hati, dan mereka bisa merasakan hawa yang dingin. Hawa itu bukan hawa yang menenangkan, melainkan hawa yang mencekam. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Di sana, duduk bersila seorang pria paruh baya, wajahnya terlihat tua dan keriput. Matanya merah menyala, dan ia memancarkan aura kegelapan. Itu adalah Ki Jono. Ki Jono tersenyum sinis. "Kalian datang juga," katanya. "Aku sudah tahu kalian akan datang. Aku sudah menunggu kalian." Raka melangkah maju. "Ki Jono, hentikan semua ini," serunya. "Ayahku tidak bersalah. Ia hanya ingin melindungiku." Ki Jono tertawa. Tawa itu terdengar seperti suara guntur. "Melindungimu," serunya. "Ia menghancurkan hidupku. Ia menghancurkan mimpiku." Ki Jono mulai membaca mantra. Aura gelap di sekitarnya semakin kuat. Ia mengirimkan energi hitam ke Raka, mencoba untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Marni melangkah maju. "Jangan," serunya. "Ki Jono, hentikan semua ini. Dendam hanya akan menghancurkanmu." Marni memejamkan mata, dan ia mulai membaca mantra. Mantra itu bukan mantra gelap, melainkan mantra cahaya. Mantra itu memancarkan aura yang menenangkan, aura yang sama seperti yang ia miliki. Ki Jono tidak peduli. Ia terus membaca mantra, dan ia mengirimkan serangan yang lebih kuat. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Tiba-tiba, kakek Salim berdiri. Ia mengangkat tangannya, dan ia memancarkan aura yang sangat kuat. Aura itu memancar ke arah Ki Jono, dan ia memukulnya. Ki Jono terjatuh, dan ia berteriak kesakitan. "Cukup, Ki Jono," seru kakek Salim. "Hentikan semua ini. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Kami lebih kuat darimu. Kami adalah cahaya." Ki Jono menatap kakek Salim dengan tatapan yang penuh kebencian. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya. "Aku akan membunuh kalian semua." Ki Jono bangkit, dan ia mencoba menyerang Raka. Tetapi Raka tidak takut lagi. Ia sudah menemukan kekuatannya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan sendirian. Ia memegang bola kristal itu, dan ia mengarahkannya ke Ki Jono. "Cukup, Ki Jono," kata Raka. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi.
Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku lagi. Aku memaafkanmu. Begitu Raka mengatakan itu, bola kristal itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu memancar ke arah Ki Jono, dan Ki Jono menjerit kesakitan. Aura gelap di sekitarnya mulai sirna, dan ia mulai berubah. Wajahnya yang tua dan keriput menjadi muda kembali, dan matanya yang merah menyala menjadi hitam kembali. Ia terlihat seperti pria yang sama seperti yang ia lihat di foto. Aku minta maaf, bisik Ki Jono. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Raka tersenyum, ia menatap Ki Jono dengan tatapan yang penuh pengampunan. Tidak apa-apa, Ki Jono. Kamu sudah dimaafkan. Ki Jono menangis. Ia menangis karena ia merasa lega. Beban dendam yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Raka dan Marni menoleh, dan mereka melihat seorang gadis berdiri di ambang pintu gua. Gadis itu sangat cantik, dengan rambut panjang dan mata yang indah. Ia adalah anak Ki Jono. Ayah, bisiknya. Ki Jono tersenyum. Nak, aku kembali. Gadis itu berlari ke arah ayahnya, dan ia memeluknya. Mereka berdua menangis. Raka dan Marni tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil. Mereka telah mengakhiri dendam itu, dan mereka telah membawa kedamaian kembali. Setelah semua yang terjadi, Raka tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia tidak lagi skeptis, dan ia tidak lagi takut. Ia telah melihat dunia yang lain, dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Ia telah melihat betapa kuatnya kekuatan spiritual, dan ia telah melihat betapa kuatnya kekuatan cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Raka dan Marni kembali ke rumah. Mereka disambut oleh keluarga Raka, dan mereka semua merayakan kesembuhan ayah Raka. Ayah Raka terlihat sangat sehat, dan ia tidak lagi terlihat seperti orang yang sakit. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kalian, kata ayah Raka. Raka tersenyum. Tidak perlu, ayah. Kamu sudah sembuh. Itu sudah cukup untukku. Marni tersenyum. Aku hanya ingin membantu, katanya. Aku ingin mengakhiri dendam itu. Ki Jono dan anaknya datang ke rumah Raka. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga Raka. Ki Jono meminta maaf, dan ia berjanji akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ia berjanji akan melindungi kampungnya dari bahaya. Ayah Raka menerima permintaan maafnya, dan ia memeluk Ki Jono. Mereka berdua berdamai, dan mereka kembali menjadi teman baik. Raka dan Marni menjadi sepasang kekasih. Mereka berdua memiliki ikatan yang kuat, ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Mereka berdua adalah pahlawan yang mengakhiri dendam, dan mereka berdua adalah pasangan yang akan mengukir masa depan yang baru. Raka tidak kembali ke Jakarta. Ia memutuskan untuk tinggal di Banyuwangi. Ia ingin membantu kampungnya, dan ia ingin menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Ia ingin membangun kampungnya menjadi tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Raka dan Marni menikah, dan mereka memiliki 2 anak. Anak-anak mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka berdua memiliki kekuatan spiritual, dan mereka berdua memiliki mata batin. Mereka berdua adalah penerus dari Marni, dan mereka berdua akan terus melindungi kampungnya dari bahaya. Kisah Raka dan Marni menjadi legenda di Banyuwangi. Kisah tentang seorang mahasiswa yang skeptis, seorang gadis dengan mata batin, dan sebuah bola kristal yang mengakhiri dendam. Kisah tentang cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Kisah tentang Raka, yang menemukan jati dirinya, dan yang menemukan cintanya, di tempat yang ia tinggalkan.